PIK adalah salah satu kawasan perumahan elit paling bergengsi di Jakarta. Kawasan PIK terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu Pantai Indah Kapuk 1 yang terdiri dari kawasan daratan dan dua pulau reklamasi dengan nama Gold Island dan Ebony Island, dan Pantai Indah Kapuk 2. Walaupun sebagian besar diisi perumahan, PIK juga memiliki pertokoan di jalan utama seperti di Jalan Pantai Indah Utara, Pantai Indah Selatan, dan Jalan Marina Indah. The Cordoba dan Crown Gold di Jalan Marina Indah terkenal akan restoran dan kafenya. PIK dapat diakses dari Jalan Tol Profesor Dr. Sediatmo, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Barat, serta dari Pluit dan Muara Karang. Asal kalian tahu nih gengs, proyek dari Pantai Indah Kapuk di Jakarta dikritik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan berita di suatu koran, kompleks perumahan seluas 1.160 hektar ini telah lama menuai kontroversi sejak pertama kali dibangun pada tahun 1989 di sebuah lahan yang sebelumnya merupakan hutan mangrove dan juga rawa. Namun, konstruksi proyek ini disetujui oleh Menteri Kehutanan pada saat itu. Sesuai rencana tata ruang wilayah Jakarta tahun 1985 hingga 2005. Lokasi PIK awalnya merupakan ruang terbuka hijau, tetapi kemudian diganti menjadi area pemukiman pada tahun 1995. Kalau kita ngomongin soal PIK, nggak afdol deh kayaknya kalau kita nggak bahas tempat-tempat yang seru di PIK. Yuk, langsung aja kita bahas. Hutan mangrove PIK memiliki penginapan unik berupa pondok-pondok kayu dengan kapasitas hingga 2 orang. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap loh gengs. Mulai dari akses internet, parkir, dan set perlengkapan mandi. Selain itu juga terdapat beberapa villa tidak jauh dari hutan mangrove PIK. Resort taman wisata mangrove yang didominasi oleh bahan kayu. Pondok kayu di hutan mangrove PIK dapat dipesan di Airbnb. Harga per malamnya berkisar 23 US dollar, sedangkan untuk Red Doors Resort di Taman Wisata Mangrove dapat dipesan di Agoda dengan harga per malam mulai dari Rp116.591. Meskipun murah, namun akomodasi ini dikelilingi oleh panorama alam indah dengan berbagai macam fasilitas yang mewah dan juga lengkap. Terletak di Pulau Maju atau Gold Island dan berada satu komplek dengan restoran Joy dan Toby Estate, terdapat sebuah kebun hijau modern ala perkotaan. Diberi nama Urban Farm PIK. Kebun ini menanam berbagai jenis tumbuhan seperti sayur, buah, dan juga rempah. Selain untuk penghijauan, juga dimanfaatkan sebagai bahan campuran masakan di restoran sekitarnya. Meskipun berada di kawasan pulau reklamasi yang terkesan panas, para pengunjung akan dimanjakan dengan semilir angin yang membuat betah berlama-lama. Masuk ke Urban Farm PIK ini gratis ya gengs, hanya bayar jika masuk ke dalam kafe dan memesan secangkir kopi ataupun makan. Sekilas, suasana alam di tempat ini mirip dengan Bali jika tanpa pohon dan juga orang-orang bule. Selain hutan mangrove, terdapat juga Pantai Pasir Putih yang merupakan pantai buatan satu-satunya di Jakarta. Keberadaannya masih belum cukup terkenal karena masih dalam pengembangan oleh Agung Sedayu. Pohon-pohon masih tampak baru saja ditanam. Beberapa tahun lagi, kawasan pantai ini mungkin akan menjadi lebih populer sebagai daerah pesisir pantai yang rindang asri. Tepat di pinggir Pantai Pasir Putih ini, terdapat sentra wisata kuliner yang memanjang beberapa ratus meter. Menjajakan berbagai kuliner nikmat, mulai dari hidangan Nusantara, masakan Chinese, hingga Korea yang sedang viral. Kawasan Pantai Pasir Putih di PIK 2 hanya buka pada pukul 3 sampai 9 malam. Dulu tempat ini sempat bermasalah aksesnya gengs, dikarenakan tidak bolehnya orang luar untuk masuk, dan sekarang akhirnya larangan tersebut sudah tidak ada lagi dan juga dilarang menjelajahi terlalu jauh karena beberapa area masih belum dibuka untuk umum. Nah gimana gengs? Mau coba main ke PIK nggak nih kalian? Jakarta memang menjadi kota dengan berbagai fasilitas yang cukup lengkap. Selain banyaknya gedung-gedung sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi,
Di sini juga ada beberapa tempat wisata loh. Yuk, ikut aku jalan-jalan ke sana. Pertama, kita ke Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah atau sering disebut TMII merupakan destinasi yang cocok untuk Sobat Kepoers yang ingin berwisata dengan unsur budaya Indonesia. TMII menawarkan pemandangan kebudayaan bangsa yang mencakup rumah adat, aneka busana dan tarian daerah, miniatur kepulauan Indonesia, kereta gantung, museum dan lain-lain. TMII diresmikan pada tahun 1975 dengan harapan agar budaya dan kekayaan Indonesia dapat terus dilestarikan dengan baik dan juga agar keunggulan masing-masing daerah Nusantara dapat selalu terjaga untuk generasi mendatang. Taman Marga Satwa Ragunan adalah kebun binatang pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1864 dengan nama Planten and Dieren Twin yang memiliki arti tanaman dan kebun binatang. Awalnya terletak seluas 10 hektar di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat yang merupakan pemberian Raden Saleh. Pada tahun 1949, nama Planten and Dieren Twin diubah menjadi Kebun Binatang Cikini dan pada tahun 1961 dipindahkan ke kawasan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tahun 1964. Pemerintah DKI Jakarta menghibahkan lahan seluas 30 hektar yang menjadi rumah bagi kebun binatang ini. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, meresmikan Taman Marga Satwa Ragunan pada 22 Juni 1966. Jadi, Taman Marga Satwa Ragunan bisa menjadi tempat wisata dengan menyaksikan berbagai flora dan fauna, tentu akan menyenangkan. Apalagi untuk Anda yang mengajak serta keluarga. Sobat Kepoers, mau menikmati Jakarta dengan vibes tempo dulu? Datanglah ke sekeliling area Kota Tua Jakarta dan rasakan nuansa zaman dulu Kota Jakarta tanpa perlu merogoh kocek sedikit pun alias gratis. Kota Tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Oud Batavia, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta yang memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Banyak sekali fasilitas menarik lain di tempat wisata Jakarta Kota ini seperti museum, kafe, dan lain-lain. Liburan ke Jakarta jangan lupa untuk mengunjungi planetarium yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng, tepatnya di kawasan Taman Ismail Marzuki. Seperti namanya, di tempat dengan desain gedung menyerupai kubah setengah bola ini, kamu bisa menyaksikan planet-planet yang ada di alam semesta. Sangat pas untuk Sobat Kepoers yang ingin liburan dan membawa serta keluarga, terutama anak-anak, sebagai media edukasi melalui rekreasi. Di tempat ini, rasa keingintahuan Sobat Kepoers tentang planet-planet dan dunia luar angkasa akan terpenuhi. Lokasi yang umum disebut Monas ini merupakan monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Monas ini adalah salah satu tempat wisata ikonik di Jakarta yang terletak di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Tempat ini memiliki posisi strategis dan mudah diakses dari berbagai bagian kota. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 132 meter dan melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pada puncak Monas, terdapat sebuah obelisk yang dilapisi dengan lembaran emas. Di sekitar Monas, terdapat Tugu Pembebasan Irian Barat yang juga merupakan bagian dari kompleks Monas. Tugu ini dibangun untuk memperingati pembebasan Irian Barat atau sekarang dikenal dengan Papua dari penjajahan Belanda pada tahun 1963. Untuk mencapai puncak Monas, terdapat lift yang dapat digunakan oleh pengunjung. Saat sampai di puncak Monas, Sobat Kepoers bisa menikmati pemandangan panorama kota Jakarta yang indah.
Monas dikelilingi oleh taman luas yang cocok untuk berjalan-jalan santai atau piknik bersama keluarga dan teman-teman. Taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan area bermain anak, toko souvenir, area makanan, dan tempat istirahat. Selain itu, disediakan juga area parkir yang cukup luas bagi pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi. Taman Impian Jaya Ancol adalah sebuah taman hiburan di bagian utara Jakarta. Taman yang mempunyai luas 552 hektar ini merupakan salah satu destinasi wisata yang bisa untuk dinikmati bersama keluarga. Di sini Sobat Kepors bisa berkunjung ke banyak pilihan kawasan seperti Pantai Festival, Indah, Elok, Ria, Karnival, Beach Club, dan Danau Impian sepanjang kurang lebih 5 km. Terdapat area beach park di Pantai Lagun yang berisi permainan water sport seperti banana boat, donut boat, kayak, swan pedal boat, dan permainan aqua fun. Dunia Fantasi atau Dufan dibuka untuk umum pada 29 Agustus 1985, merupakan theme park pertama yang dikembangkan oleh Ancol. Dufan merupakan pusat hiburan outdoor terbesar di Indonesia yang memanjakan pengunjung dengan fantasi keliling dunia melalui berbagai konten wahana permainan berteknologi canggih. Area permainan di Dufan terbagi dalam beberapa kawasan, yaitu Indonesia, Jakarta, Asia, Eropa, Amerika, Yunani, legenda masa depan, hikayat, petualangan, indoor Dufan, dan dunia kartun. Ada beberapa wahana permainan yang seru dan menantang yang wajib Sobat Kepors coba, bahkan berkali-kali, seperti biang lala, ontang-anting, halilintar, rumah boneka, Niagara-gara, dan lain-lain. Kepulauan Seribu merupakan salah satu tempat liburan di Jakarta yang bernuansa bahari. Sesuai dengan namanya, Kepulauan Seribu terdiri dari beberapa pulau indah dan memukau setiap pengunjungnya. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Tidung, Pulau Bidadari, Pulau Harapan, Pulau Pari, dan pulau-pulau eksotis lainnya. Hal yang bisa Sobat Kepors lakukan di pulau-pulau tersebut adalah menikmati keindahan laut yang membiru dan membentang luas, pasir putih, aneka water sport, dan pesona matahari tenggelam. Untuk menuju Kepulauan Seribu, Sobat Kepors harus menyeberang dari Muara Angke dan menggunakan kapal laut seperti KM Kerapu. Wisata itu kurang lengkap rasanya kalau tidak disertai tempat kuliner. Walaupun Jakarta terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan masyarakat, tapi untuk kuliner atau tempat makanan, di sini nggak ada habisnya deh. Berikut adalah beberapa tempat makanan yang bisa Sobat Kepors temukan di Jakarta. Warteg Warmo merupakan warteg legendaris di ibu kota Jakarta. Warteg ini sudah ada sejak tahun 1970 dan masih eksis hingga saat ini sebagai salah satu kuliner Jakarta yang populer. Warteg Warmo menyediakan berbagai macam makanan berat, mulai dari tempe, tahu, hingga cumi-cumi. Warteg Warmo menjadi sangat terkenal karena kerap disambangi pejabat, mulai dari menteri hingga presiden. Bubur ayam Barito termasuk kuliner Jakarta yang sudah dikenal banyak orang. Kuliner satu ini berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Gandaria Tengah, Kebayoran Baru. Bubur ayam ini berbeda dari bubur ayam pada umumnya. Selain ditaburi ayam dan cakwe, bubur ini juga mengganti kerupuk dengan cheese stick. Untuk rasa, tidak usah diragukan lagi karena selain gurih dengan banyak isian daging ayam dan lain-lain, Sobat Kepors juga bisa menambahkan tongcai agar menambah cita rasa sedikit asam dan asin. Salah satu bakmi yang terkenal di Jakarta adalah bakmi Gang Kelinci. Bakmi satu ini menjadi ciri khas kalau Sobat Kepors jalan-jalan ke Pasar Baru, karena memang lokasi bakmi ini berada di Gang Kelinci, Pasar Baru. Tersedia berbagai jenis bakmi yang bisa dikombinasikan dengan topping seperti ayam jamur, bakso, pangsit rebus, dan lain-lain. Di sini juga tersedia menu selain bakmi seperti nasi goreng, capcay goreng, dan lain-lain.
Untuk tempat makan nasi goreng kambing yang terkenal di Jakarta adalah nasi goreng kambing Kebon Sirih. Porsi nasi goreng di sini cukup besar dengan beragam variasi rasa. Untuk bisa menikmati nasi goreng ini, pengunjung harus siap-siap antri karena memang seterkenal dan sepopuler itu. Nama pasar kue subuh yang terletak di Pasar Senen sudah terkenal di kalangan banyak orang. Seperti namanya, pasar kue ini dibuka sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat atau waktu subuh. Dagangan yang dijajakan adalah kue-kue tradisional seperti lemper, onde-onde, putu ayu, dan lainnya. Ada pula berbagai gorengan seperti risol dan bakwan. Tidak ketinggalan berbagai jenis kue bolu, roti, keik ulang tahun, hingga kue-kue kering toples khas lebaran seperti nastar, lidah kucing, dan masih banyak lagi. Uniknya, harga dagangan di sana dimulai dari Rp1.000 saja. Pasar kue subuh mulai ramai pada sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Banyak warga berkerumun di berbagai lapak pedagang, saling memilih berbagai bolu warna-warni atau gorengan baru saja selesai dimasak. Meskipun ramai, jarak antar lapak pedagang masih terbilang lenggang. Pengunjung tidak harus berdesak-desakan dengan pengunjung lain ataupun dengan lapak pedagang untuk dapat menyisiri setiap jualan yang ada.